Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Bari terbesar yang ada di Asia Tenggara. Kerajaan ini dulu pernah berdiri di wilayah Pulau Sumatera. Kerajaan ini berkembang pesat dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-11 Masehi dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Asal-usul dan pendirian Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi, lebih tepatnya pada tahun 682 Masehi. Hal ini didasari oleh adanya prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang. Dengan adanya prasasti ini menjadi bukti tertulis tertua mengenai keberadaan Sriwijaya. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Dapundahiyang Srijayanasa. Beliau melakukan ekspedisi untuk memperluas wilayahnya dan mengamankan jalur perdagangan maritim. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya terjadi pada abad ke-9 di bawah kekuasaan pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Wilayahnya mencakup seluruh Pulau Sumatera, Semenanjung Malaya, dan sebagian wilayah di Jawa Barat. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi jalur transportasi yang strategis. Saya akan menjelaskan 3 raja. Yang pertama ada Raja Pendiri, Raja yang terkenal, dan Raja yang terakhir. Raja yang pertama pendiri ada Dapuntahyang Srijayanasa pada tahun 682 Masehi dengan ekspedisi untuk menguasai wilayah-wilayah strategis perdagangan. Masa kejayaannya terjadi sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Sebelum mengalami penurunan akibat serangan musuh dan gangguan jalur perdagangan utamanya. Kedua, ada raja yang terkenal adalah Raja Balaputra Dewa. Raja Balaputra Dewa terkenal karena keberhasilannya membawa kejayaan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-9 melalui penguasaan jalur perdagangan strategis di Asia Tenggara serta penguatan armada laut yang menjamin keamanan dan kelancaran perdagangan, sehingga menjadikan Sriwijaya menjadi pusat ekonomi dan pembelajaran agama Buddha yang menarik pelajar dan biksu dari berbagai wilayah. Yang ketiga ada raja yang terakhir. Raja yang terakhir ada Raja Sri Sangrama Wijaya Tunggawarman, adalah salah satu raja terakhir yang ada di Sriwijaya. Memerintah pada awal abad ke-11. Pada pemerintahannya, Sriwijaya mengalami kemunduran akibat serangan dari kerajaan Chola di India Selatan pada tahun 1025 Masehi yang dipimpin oleh Raja Rajendra Chola I. Serangan ini menyebabkan Sanggrama Wijaya Tunggawarman ditawan sebelum akhirnya dibebaskan. Namun Sriwijaya kemudian menjadi vasal Chola. Setelah peristiwa ini, kekuasaan Sriwijaya semakin lemah dan terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil hingga akhirnya runtuh di sekitar abad ke-13, terutama setelah serangan dari kerajaan Majapahit. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Sriwijaya banyak dipengaruhi oleh perdagangan dan agama Buddha. Dalam kehidupan sosialnya, masyarakat terbagi menjadi beberapa golongan nih, mulai dari raja dan keluarganya, pendeta Buddha atau bisa disebut bagaimana, pedagang, rakyat biasa seperti petani, nelayan, hingga budak. Sebagai pusat agama Buddha Mahayana, Sriwijaya sering menjadi tempat belajar bagi biksu dari India dan Tiongkok nih. Nah, sekarang dari sisi budayanya nih, Sriwijaya meninggalkan banyak warisan seperti Candi Muara Takus dan prasasti beraksara Pallawa, seperti Kedukan Bukit,
Bahasa Melayu kuno mulai berkembang dan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha yang berpengaruh di Asia Tenggara. Saya akan menjelaskan faktor keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, serangan dari Kerajaan India pada tahun 1925 Masehi yang melemahkan kekuatan militer dan ekonomi Sriwijaya. Yang kedua, persaingan dagang dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Majapahit dan kerajaan di Jawa. Ketiga, terdesaknya jalur perdagangan laut akibat munculnya pelabuhan-pelabuhan baru di wilayah lain. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan. Ditulis dalam aksara Palawa dan bahasa Melayu kuno. Berisi kutukan terhadap siapa saja yang berbuat jahat atau memberontak terhadap kerajaan. Diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Yang kedua, Prasasti Likur. Prasasti ini ditemukan di Nakhon Si Tamarat, Thailand Selatan. Berisi informasi bahwa Sriwijaya berkuasa di Semenanjung Malaya. Menyebutkan raja yang memerintahkan pada saat itu adalah Sri Maharaja. Diperkirakan berasal dari abad ke-8 Masehi. Yang ketiga, Prasasti Nalanda. Prasasti ini ditemukan di Nalanda, India. Menyebut Raja Balaputra, dewa dari Sriwijaya yang membangun wihara di Nalanda. Menunjukkan hubungan diplomatik Sriwijaya dengan India. Diperkirakan dari abad ke-9 Masehi. Ketiga prasasti ini menunjukkan bahwa Sriwijaya adalah kerajaan maritim besar yang berpengaruh di Asia Tenggara dan memiliki hubungan internasional dengan India atau wilayah lain.